Jawab. Bunga harum, bunga kenanga. Tumbuh cantik di depan rumah. Hari ini kita panen raya. Semoga ke depan produksi melimpah. Amin ya Rabbal. Burung merpati diberi makan, terbang melayang di atas pohon bambu. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Menteri. Semoga ke depan ingat Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Julujang Channel, sahabat tani. Nah, kita menghadiri acara di Bumi Serawai Serasan Seijoan. Nah, merangka kunjungan kerja Bapak Menteri Pertanian Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMSI MH. Ini hamparan hamparan sawah. Ini luar biasa nih sahabat Julujang. Bantuan power tracer akan diterima oleh Sahabat Bapak tani, Yudi. ini kita di hamparan sawah. Pupuk organik Kita cair masih akan menunggu diterima Bapak Sutarman. Pak Bantuan hand spray Menteri elektrik akan hadir. diterima Oke, selamat pada pagi, Bapak selamat Sarman. beraktivitas, salam sehat dan bahagia. Nanti kita ikuti keseruan, kita mengikuti acara panen raya padi bersama Menteri Pertanian. Wih, Adindaku ini nih. Ini sama Adinda ketemu kita. Yalah, kami Siap, mau siap. pilih Pak Bupati. Oke. Pak Bupati berhalang. Oke, siap. Oke. Ya, Dinda. Ya. Wah, itu tadi Pak Direktur ini berbenih. Sahabat Julujang Channel. Ini Pak Menteri Pertanian juga langsung melaksanakan panen raya. Didampingi oleh Pak Wakil Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Yunka. Panen raya padi bersama Menteri Pertanian Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo SHMSI MH wujudkan ketahanan pangan nasional di hamparan sungai. Luar biasa nih. Ya yuk, tepuk tangan dong. Keren, keren, keren. Ini sahabat Julujang Channel, kita bersama Pak Menteri Pertanian. Panen raya di Kabupaten Suma. Semoga sukses rekan-rekan Pak Dinas Pertanian Kabupaten Suma dan jajaran. Ini hamparannya luar biasa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan bahagia. Marilah kita menjaga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini di tanggal 10 di bulan Februari di tahun 2023 kita masih punya kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa kumpul di tempat panen padi di Talang Semut kalau bahasa kami Pak sini Pak Menteri di daerah Sarimulyo, dan tidak lupa juga kita berikan salam dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak-Bapak Ibu saudara berbahagia, pesan Pak Wagub tadi jangan panjang-panjang. Kalau jangan panjang-panjang ini Pak Menteri, Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Siluman ini siap menerima apapun dalam bentuk bantuan apapun Pak Menteri. Itu intinya tuh Pak Menteri. Soalnya kemarin saya langsung ke tempat hortikultura, langsung terima langsung dengan Ibu Inti Direktur Perbenihan Pak. Alhamdulillah kemarin kita menyampaikan proposal untuk bibit pisang Pak. Kebetulan bibit pisang memang sangat primadona juga di Kabupaten Seluma. Untuk lahan ada Pak, tinggal bibitnya lagi Pak, sampai tak tanam langsung gitu Pak. Soalnya kenapa? Biar ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Seluma atau Provinsi Bengkulu biar lebih bersemangat lagi. Dan dalam kesempatan berbahagia ini Bapak Wagub tadi Pak, pokoknya bibit apapun Pak di tanah kami di Kabupaten Seluma tanah subur Pak, apalagi di Provinsi Bengkulu tinggal siap lagi Pak. Kalau masa CPCL-nya luar biasa banyak nih lokasi-lokasinya nih Pak. Soalnya kenapa? Posisi di Kabupaten Seluma dengan bentang wilayah cukup luas Pak, lahan masih banyak, apalagi di kabupaten-kabupaten lain Pak. Dan kemudian tidak hanya posisi kita di sini Pak, ini sudah tanamannya sudah organik. Soalnya kenapa beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 yang lalu, kita juga kemarin dengan koordinasi dengan juga BMKG menanam tanaman padi dengan sistem organik. Alhamdulillah Pak, di lahan ini kurang lebih sekitar 300 hektar persegi Pak.
Dan kemudian untuk di Kabupaten Sleman sendiri, nah ini panjang akhirnya Pak Wagub ini. Tambah lama tambah cerita panjang akhirnya sih. Kurang lebih wilayah kita ini mempunyai lahan 6.500 hektar Pak untuk tanaman padi. Jadi jikalau untuk posisi hampir kurang lebih sekitar 1 tahun, jadi tanaman bisa diproduksi sampai kurang lebih sekitar 13 ribuan hektar padi Pak. Dan alhamdulillah provinsi di Kabupaten Sleman ini lagi musim panen padi pada saat ini. Dalam kesempatan berbahagia ini juga ingin menyampaikan semangat dan terima kasih banyak untuk para penyuluh. Halo para penyuluh. Halo, semangat. Ini sampaikan apa keluhan kita dan mudah-mudahan nanti keluhan bisa tersampaikan. Dan alhamdulillah Pak Menteri di Kabupaten Sleman ikut juga kemarin penyuluh-penyuluh yang sudah lama Pak. Ini sudah bisa nanti ikut tes P3K. Aplaus untuk penyuluh kita nih. Mereka yang terdepan untuk ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sleman dan di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu Pak Menteri. Anton tadi bawa Bob ya. Banyak titipan ini Pak. Kita pantau tinggal ngomong cakep aja, jangan panjang-panjang ya. Kelurahan Lubuk Lagan pergi Betandang. Cakep. Balik-balik lagi lah petang. Cakep. Kami riang Pak Menteri datang. Cakep. Semoga Sleman selalu terkenang. Semua lagi Pak, Menteri bacakan banyak nih Pak. Nanam kelapa di Giri Mulia, Cakep. kelapanya dari Alas Maras. Cakep. Hari ini kita panen raya. Wujudkan Sleman swasanda beras. Baik, terima kasih. Aku akhiri billahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alham kama yang bagili jalali wajimi sultanik wa salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi sholli sotri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli jalali yasidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati bersama seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, terima kasih Pak Kasrem dan Lanut dan adik-adik saya semua dari TNI dan kepolisian, Pak Kapolda juga terima kasih, Pak Umar udah hadir di sini, terima kasih banyak. Dan yang lain, maaf kalau saya tidak sebut satu persatu, anggaplah saya sudah sebut itu. Pak Bupati Sleman, Pak Erwin, Bupati Mokomoko, Pak Bupati terima kasih kamu hadir. Bupati Kapahlan, Kapahdian, Pak Bupati Kapahdian, kamu di mana? Gak kelihatan soalnya. Bapak Bupati Binalu Utara ya? Binalu. Tahu, lebih saya kenal ini orangnya daripada nyebut namanya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bengkulu, Forkopimda Bengkulu, saya tidak sebut. Para petani sekalian yang sama saya hormati, tokoh-tokoh tani, tokoh masyarakat, perbankan kalau hadir, lebih khusus para penyuluh. Halo Bengkulu, kurang keras suaranya. Penyuluh. Bapak hadirin sekalian, kita hadir di sini untuk mengatakan Indonesia dan Bengkulu insya Allah tidak perlu ragu menghadapi tantangan pertanian yang lebih bekerja dengan maksimal di tempat ini. Ini menjadi sangat penting hari ini untuk membangun komitmen kita bahwa besok dalam situasi krisis apapun, krisis dunia yang dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, ada pertanian yang akan bekerja dan insya Allah mengawal bangsa besar ini, terutama di Bengkulu, terutama di tempat-tempat Pak Bupati hadir di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu orang bisa punya uang banyak, orang bisa punya rumah yang mewah, orang bisa punya mobil berderet-deret, tapi kalau kau tidak bisa makan, bisa apa kau? Nah, oleh karena itu, kemerdekaan ini juga tidak direbut hanya dengan senjata, Pak tentara dan polisi, tetapi ada makanan oleh petani. Hal yang sama dalam COVID ini hampir 3 tahun kita hadapi. Semua sektor lain turun, merayap. Yang naik cuma pertanian 16,42%. Itu tandanya Allah berpihak sama kita semua, menghadirkan alam yang cukup bagus. Coba bayangkan matahari tidak pernah tak bersinar. Ya, di Copenhagen
dalam kondisi climate change seperti ini, orang melihat matahari seperti ini cuma 9 hari dalam 1 tahun. Persoal deh. Kita kurang apa? Angin terus bertiup, nyaman lagi. Ya di Turki anginnya dingin. Di Amerika Selatan membunuh angin itu. Kita masih aman-aman, ini kurang apa? Wabi ayyi ala ya rabbikum kasih banyak. Dia syukuri nikmat Allah yang aktif. Air di mana-mana Pak Bupati. Yang kedua, yang paling siap itu orang kita ini paling banyak. 283 juta orang. Penduduk Indonesia itu penduduk keempat terbesar dunia. Ya. Penduduk keempat, yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia, di bawah Indonesia, Pakistan dan Brasil. Kita ini jumlah, dan biasa melihat sawah, biasa melihat pertanian apa saja, karena memang sudah seperti itu. Oleh karena itu, kekuatan utuhkan menghadapi tantangan-tantangan besar bangsa ini di dalam menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja di dunia. Situasi dunia tidak baik-baik karena COVID menghajarnya sampai 3 tahun. Ada varian baru di mana-mana lagi. COVID itu kemarin, corona itu bahkan bayangkan Ka'bah pun berhenti berputar, Bapak. Amerika Broadway tempat berputarnya seluruh uang di dunia berhenti. Las Vegas tempat orang-orang yang kecanduan main judi yang memutar 1 sampai 3 triliun dalam 1 malam berhenti. Orang kecanduan aja bisa berhenti. Kenapa? Mereka takut. Tidak ada yang bisa keluar berakselerasi. Tetapi kau boleh masuk di bunker, kau tidak mau keluar dari rumah karena takut virus, karena takut ditembak. Tapi kalau tidak ada makanan di dalam rumahmu, kau bisa apa? Kalau begitu, pertanian menjadi sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih karena Bengkulu. Tuhan, bagus banget ini alam Pak Wagub. Kau mau tanam apa di sini? Oleh karena itu, memang Pak Bupati kita harus kompak-kompak nih sama-sama bersama adik-adik KSRM, TNI dan Polri. Yuk, saatnya kita bela negara. Karena di sana kalau salju turun, ketebalannya 20 sampai 30 cm, di dalam mobil orang bisa mati, Bapak. Karena bisa dia mencair setelah 1-2-3 minggu. Semua tanaman di bawah sudah mati, termasuk tanaman untuk makanan ternaknya. Itu dunia lagi seperti itu. Nah, kita alhamdulillah kita harus sama-sama mengatakan terima kasih Tuhan dengan memanfaatkan tanah dan kerjasama yang baik di antara kita untuk menghadirkan pertanian yang kuat. Oleh karena itu, apa harapannya Pak Gubernur, Pak Wagub, harapannya Pak Bupati? Ayo kita bicarakan. Rakyatmu banyak kok. Dan ya, memang seperti itu. Alsintanmu saja kombainan udah nggak dipakai itu. Ganti itu Pak Dirjen. Tetapi saya berharap begini Pak Bupati, tidak ada lagi bantuan dari, kalau itu cuma jab-jab aja, bukan bantuan. Yang ada itu ini berskala ekonomi. Pak Bupati yang ketemu hari ini sama saya, Pak Wagub, Tabe, yang dia beli harus buat konsepsi 1000 hektar. Kita serang yuk. Di sini 300, di kabupaten lain gitu. Pak Wagub koordinir, kamu kau Pak Adi. Kalau nggak jadi ini saya buru Pak sampai di rumahmu. Oleh karena itu 1000 hektar. 1000 hektar itu Pak Kasrem, Muntangan Pak Kasrem, Pak Kapolda, itu membagikan rakyat 30 miliar dalam 100 hari. Kalau Pak Bupati buat 100 hektar di sini, menggulirkan 3 miliar dalam 100 hari. Ya. Kalau dia padi lebih banyak lagi. Oleh karena itu, Pak Wagub koordinir 1000 hektar. Kalau tidak, aduh sia-sia aku datang ke sini. Di sana tidak ada bantuan Bapak, nggak ada. Yang ada kita konsepsikan tanam apa nih?
Yang bisa tanam jagung, yang bisa tanam kedelai, yang bisa tanam, dan kita konsumsikan. Kalau kita mau tanam ini dari mana bibitnya? Ya kita beli. Kalau ada bantuan ya jeb-jeb lagi tuh. Tapi jangan dulu itu nggak. 1 hektar adalah paling sedikit kan 6 ton. Terlalu jelek ini kita kerja kalau di bawah 6 ton, 7, 8 sampai 9 ton. Dan ini udah jalan Pak di beberapa daerah. Saya berharap Pak Gubernur, Pak Wagub pimpin ini bersama Pak Bupati 1.000 hektar. Boleh lebih dari 1.000 hektar? Boleh. Nah, 1 hektar itu 6 ton kali yang paling rendah harganya 5.000, berarti 30 juta kan? Kos produksinya di dalam situ Pak Bupati, 1 hektar itu 5 juta. Itu udah minum Coca-Cola di dalam. Beli nasi Padang itu. Maaf, jangan ajari saya bekas kepala desa 1 tahun 9 bulan, saya bekas lurah terbaik, saya bekas camat 4 tahun 9 bulan, dengan Koramil Kapolsek tidur di lapangan, saya bupati 10 tahun, saya wagub 5 tahun, saya gubernur 10 tahun. Hah? Jadi kalau saya baru lihat ini sawah begini, saya sudah tahu ini tidak lebih dari 5, 6, 7 ton. Kan? 6, berapa? 6,4 kan nggak salah Pak. Belum saya suruh Pak Wagub tadi hitung berapa malainya. Kalau malainya di atas 20, 26, 25, 26 itu cuma 6-7 ton. Kalau di atas 32, 34 itu 7 sampai 8 ton. Kalau 38 dia di atas 8 sampai 9 ton. Jangan ajar saya kalau yang begitu. Banyak banget. Nah, dari sana itu dibudidaya apa enak gitu. Dan jangan pakai uang Pak Bupati jadi jaminan, Pak Wagub jadi jaminan, Menteri jadi jaminan. Dirjen dipotong telinganya kalau salah. Gitu Pak. Jangan pakai uang Pak. Uang kur itu kami bayar besar Bapak. Kalau kau ambil sendiri 9-12%. Kebaikan negara Pak Jokowi menurunkan ini menjadi 6%. Dan sebagian kita turunkan lagi kalau terkonsepsi masih bisa ya Indah 3%. 3% Pak. Oke. Ini Indah, kau diri, kau tanggung jawab nanti. Gitu Pak Bupati. Jadi itu kos produksinya 5 juta kan? Itu sudah all in. Sudah benar. Naikkan lagi 2 juta supaya siapapun pemilik tanah yang kerja di situ bayar sesuai UMR. Jadi dia udah dapat uang duluan di situ. Ini kan cuma 100 hari. Pak Bupati gulirkan uang 30 miliar dalam 100 hari. Kalau 2 kali berarti 60 miliar. Kalau tanam ini baru 2 kali dalam 1 tahun kan sombong banget itu orang Bengkulu. Kenapa tidak 3 kali? Hah? Itu alasan itu. Aku enggak bisa. Enggak, kamu sombong. Enggak, pasti bisa. Kenapa orang bisa? Kita enggak. Kalau tidak pakai tanaman yang selaja, kacang hijau itu cuma 50 hari loh. Ya kalau Nabi, kalau gitu begitu selesai panen karena masih ada hujan, ini cuma bisa nganggur 14 hari sampai 20 hari. Sikat lagi Pak Bupati. Masa mau buang 30 miliar? Sombong banget kita. Kalau 300 kan kau bilang tadi, kan Pak Bupati, 300 itu berarti 3 kali, ya 3 miliar, berarti 9 miliar. 2 kali kan berarti 18 miliar. Terus buang yang 3 miliar. Biang, jangan, paksa dikit Pak Kapolsek. Paksa dikit. Tentu saya sudah praktek, Pak Dirjen. Nah, oleh karena itu, karena ini berskala, katakanlah dari 5 juta naikkan 7 juta supaya yang kerja, ya hitunglah. Naikkan lagi menjadi dari 7 juta menjadi 9 juta. Karena Alsintan kita mau pakai sewa, dan kalau perlu kita gulirkan Alsintan taksi di sini Pak Wagub. Pak Bupati mau Alsintan taksi? Bayar, nggak ada bantuan, pakai gagasan. Enggak kan begini, kalau combine itu 450 juta, kok tambah 1 di sini combine. Itu Bapak,
di Jawa nih, di Makassar juga begitu. 30 karung keluar 1 Pak, itu yang bayar. Kalau kau sabit-sabit seperti ini, losisnya yang hilang itu 11-13% Pak Bupati. Ya. Kalau kau pakai combine, yang hilang itu losisnya hanya 3-5%, tergantung operatornya. Kalau begitu yang bayar combine bukan petani, itu mesin sendiri, cuma harus di manage kok. Bupati mau berapa? Pak Dirjen PSP? Udah kan saya? Mau? Ya? 1 atau 2? 1 paket itu 2 miliar. Yang lain minta bantuan, kalau minta bantuan paling kasih 1. Kapan nih? Tapi kalau kau sendiri dengan gagasan 1000 hektar itu, kau udah 30 miliar, keluarkan 10 miliar, bayarin. Untung 20 miliar. Mereka udah kerja. Gitu. Jadi dikonsepsikan nih, aku setuju banget seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Win, kau mau nggak kelapaku tambah di sini? Kelapaku itu setinggi ini 4 meter aja. Khusus tidak boleh dipanjat laki-laki, khusus perempuan saja yang bisa manjat. Karena cuma 4 meter sampai ke bawah 180. Kau bisa kasih nggak kelapakan di sini? 10.000. Tapi saya mau kau tanam semua itu, sehingga 10.000 tuh hasilnya 182 butir per tahun. 2,5 tahun udah berbuah Bapak. Ya, Pak Dirjen pun bisa ya. Ya. Itu Pak Wagub. Nah, seperti itu Pak Kasrem, ayo kita konsepsikan. Nah itu Bapak sekalian, dan ya sawitmu di sini saya kira kau bicara sama saya kalau mau sawit. Ya, tambah lagi Pak Bupati, pertanian itu oke. Kau mau selesaikan, ada harus yang dilihat, jangan cuma ini 100 begitu. Ada kok ini hasil tangan saya selesai ini hasilnya sebenarnya. Saya mimpin Goa, saya mimpin Kabupaten Goa, saya mimpin Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonominya tidak pernah di bawah 7-8%. Bahkan menghadapi krisis yang lalu, orang di Sulawesi Selatan minta supaya diperpanjang krisis. Pak Gub, boleh nggak kita minta perpanjang krisisnya? Kenapa? Katanya menguntungkan. Bayangkan dia beli mobil dan motor 24.000 dalam setiap bulan selama krisis. Ini juga kita buat sama di Bengkulu. Ayo Pak Wakil Bupati, Pak Kapolda, kapan lagi? Nah, oleh karena itu berasmu, saya setuju. Sebentar saya mau lihat penggilingan, ada nggak di sini? Aku tertantang tadi. Ya, dari penggilingan kasih naik kelas supaya kau tidak kirim keluar. Tapi nggak ada bantuan, bayar. Ini kan saya jaminannya. Pak Wakil Bupati, Wakil Gubernur jaminannya, Pak Bupati jaminannya. Kita keluarin dari bank. Kita kan lagi kan. Bapak tahu, aku pakai uang saya kan cuma 13,7 triliun. Saya pakai di tahun pertama itu 55 triliun, yang macet 0,03, betul? Iya Pak. 0,03 Pak Bupati, kita bayarin aja. Memang nggak bisalah 100% semua berhasil. Ada yang gagal. Apalagi yang gagal itu karena kawin lagi Bapak. Tapi secara umum petani itu jujur. Yang kedua, tahun 2021 kita pakai berapa enggak? 85 triliun. Yang macet 0,6, enggak sampai 1%. Pak Gubernur, Pak Bupati, ya bayarin yuk. Kau buat tanggung setengah, saya tanggung setengah. Kapan lagi negara hadir untuk rakyat? Kita ya karena dia banjir lah, karena apalah. Kalau dia pakai kawin ya jangan dibayarin, urusannya ke Polres itu. Ternyata dari 0,6 sekarang tinggal 0,05 Bang. Kan ditagih terus. Ini tahun kita pakai berapa? 113. Pak Wagub mau berapa? Berapa miliar? Nah, saya mulai dari sini. RMU saya tertantang, nggak boleh minimal kalau kau dari tadinya penggilinganmu udah 30 tahun 20 tahun begitu, giginya juga udah ompong lah ya, benarin itu ya. Itu Bapak dan hadirin sekalian, karena ini hari Jumat banyak banget yang saya berharap. Bolehkah Pak Bupati lain, ayo Pak Bupati, di koordinir Pak Wagub, kau datang ke Menten juga boleh
Tapi siapkan saya 1000 hektar di masing-masing ambil 300 saja. Ya, yang hadir aja di sini. Kalian mau kok daerah kopi mana di sini? Aku kasih kok kopi. Yang sampai 10.000. Pak Bupati. Oke. Supaya kita berhenti nih, ada yang dilihat rakyat lah. Jangan cuma 1.000, 2.000, capek. 10.000 dulu. Kalau perlu 100.000, ayo kita buat. Supaya kita selesai. Ini kan jabatan ini daki-daki yang sebentar saja berhenti. Tetapi kalau sebelum berhenti, ada yang ditinggalkan. Satu gunung itu tanaman kopi Pak Bupati loh yang buat itu satu kelapa itu, kelapa Pandang Wangi yang enak banget. Ini sekarang kita buat ekspor. Pak Bupati pasang badan, Pak Wagub pasang badan. Di mana itu? Pak Kapolda, ayo. Ya, Pak Kapolres. Itu gitu. Tidak ada bantuan, sekali lagi kita pakai otak kita pakai gagasan kita pakai wibawa dan kejujuran kita. Pertanian itu modalnya yang paling penting, yang pertama kemauan, yang kedua semangat, yang ketiga ini yang paling penting, tidak boleh bohong. Kalau gagal ya gagal gitu. Dan kalau bohong, apalagi sulap-sulap data, sebenarnya bunuh diri itu aja 3. Allah luar biasa nih Pak. Kita balik yuk. Orang bilang akan bersoal masalah, enggak. Ya. Saya ini tahun produksi pertanian saya 32 juta ton beras, setara 54,48 juta ton. Kalau dibeli 5.000 itu berarti petani kita menyumbang pada kehidupan negara ini di atas 278 triliun rupiah. Ya. Ekspor kalian ini tahun kemarin ini naik 648 triliun. Kenapa? Berarti Bengkulu punya andil, petani kita punya andil. Kemudian kurang lebih seperti itu, mari kita konsepsikan Pak. Saya bahagia banget dengan apa yang ada di sini. Saya cuma mau lihat area Mumudi, kalau ada yang sekitar sini sebelum saya ke masjid. Ridala bersama kita, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.